Dilihat dari segi asal munculnya istilah itu dan asal prakteknya pada awalnya sufi, dan itu sebenarnya sangat bagus sekali. Kenapa bagus? Karena memang bertujuan untuk mensucikan jiwa. Maka disebut-sebutlah orang-orang seperti Al-Hasanul Basri itu sufi. Fudail bin Iyad itu adalah sufi. Al-Karhi itu adalah sufi. Disebut-sebut mereka sebagai sufi. Dan mereka adalah ulama-ulama besar. Hasan al-Basri itu ulama besar pada masa tabi'in. Namanya Hasan. Tinggalnya di Basrah. Maka Al-Hasan al-Basri. Dilihat dari segi asalnya, dikarenakan oleh tujuannya memang adalah untuk mensucikan diri, membersihkan jiwa, tentu itu menjadi sesuatu yang baik. Namun pada perkembangannya sebagai sebuah aliran yang ada tokoh-tokohnya, dari tokoh-tokohnya itulah muncul berbagai macam bentuk kesalahan-kesalahan, dan kesalahan itu ada yang hubungannya dengan persoalan akidah, ada yang hubungannya dengan persoalan ibadah. Oleh karena itu wajar ketika kita baca pandangan para ulama tentang sufi, bagaimana ungkapan-ungkapan ulama tentang sufi itu ada dua. Ada yang memuji, ada yang mencela. Ada yang memuji, ada yang mencela. Coba kita tengok. Imam Malik ibn Anas itu salah satu dari ungkapan beliau itu adalah ungkapan yang memuji kelompok sufi. Apa ungkapan beliau? Di antaranya Imam Malik pernah berkata, barang siapa yang mendalami agama tapi tidak bertasawuf maka sungguh telah fasik. Jadi kalau mendalami agama tidak bertasawuf berarti dia fasik. Dan siapa yang bertasawuf tapi tidak pula mendalami agama, maka dia zindik. Zindik itu durhaka kepada Allah. Dan siapa yang menggabungkan keduanya berarti mendalami agama sekaligus mendalami ilmu tasawuf. Maka menurut beliau, barang siapa yang menggabung keduanya, maka ia telah mewujudkan syariat Islam yang sebenarnya. Ini ungkapan Imam Malik. Berarti dia memuji. Imam Nawawi dalam ungkapannya juga pernah mengatakan, dan itu dalam bentuk pujian. Dalam bentuk pujian. Prinsip dasar jalan tasawuf itu ada 5, kata Imam Nawawi. Jadi prinsip dasar tasawuf itu ada 5. Bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun keadaan bersama-sama. Ketika bersama-sama dan orang lain, buktikan ketakwaan kepada Allah. Ketika dia sendiri, juga takut kepada Allah. Artinya tidak mau melaksanakan dosa meskipun dia dalam keadaan sendiri. Itu yang pertama kata beliau. Mengikuti sunnah Nabi baik dalam perkataan maupun perbuatan. Bagus enggak tuh? Bagus. Mengikuti sunnah Nabi baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Menolak mengandalkan makhluk, karena memang kita tidak boleh berharap kepada makhluk. Kita hanya boleh mengharap kepada Allah. Ridha dengan semua ketentuan Allah, baik yang sedikit maupun yang banyak. Apapun yang ditetapkan oleh Allah untuk kita, kita harus ridha. Dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit, tetap ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan yang terakhir, kembali kepada Allah, baik ketika senang maupun ketika sulit. Ini ungkapan Imam Nawawi terkait dengan sufi atau tasawuf. Dua ungkapan itu memuji. Namun kalau kita tengok ungkapan ulama yang lain, banyak di antara mereka yang mencela kelompok sufi. Jadi ada yang memuji, ada yang mencela.
yang mencela. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Aqil rahimahullah, beliau menyamakan antara kaum sufi dengan ahlul kalam dalam perihal merusak agama. Jadi sama katanya, ahlul kalam dan orang sufi sama dalam persoalan merusak agama. Kata beliau, ahlul kalam mereka merusak akidah umat manusia dengan berbagai syubhat, nalar dan logika. Jadi ahlul kalam merusak agama melalui syubhat pikirannya. Karena mereka berbicara tentang Allah, tentang ketuhanan melalui akal dan melalui nalar. Padahal hal-hal yang gaib tidak mungkin dibicarakan melalui nalar. Nah, sedangkan kaum sufi, ini kata Ibnu Aqil, sedangkan kaum sufi mereka merusak amaliyah yang merobohkan kaidah-kaidah dalam beragama. Jadi sama-sama merusak. Ahlul kalam merusak soal akidah, kaum sufi merusak soal amaliyah. Karena banyak amalan-amalan yang mereka lakukan yang tak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, kaum sufi sangat mencintai kemalasan, bermalas-malasan dan mendengarkan suara-suara musik. Itu hobi mereka. Bahkan zikir mereka pun pakai musik. Jadi ada orang zikir pakai musik-musik yang dicontohnya sesungguhnya itu adalah kaum sufi. Zikir goyang-goyang, zikir menari-nari, itu semua bagian dari amaliyah mereka. Ini kata Ibnu Aqil. Saya hanya menukil apa yang beliau. Nah, jadi ada sikap, ada ungkapan yang mencela. Ada panjang ungkapannya di sini. Ibnu Jauzi juga mengkritik beberapa sikap yang salah dan penyimpangan yang dilakukan oleh kaum sufi dalam ribat mereka. Menurut beliau, menurut Ibnu Jauzi, orang-orang sufi mereka betah dalam ribatnya. Ribat itu ya tempat suluk-suluk mereka itu. Ada surau-surau yang mereka tentukan itu sebagai tempat mereka bersuluk. Jadi mereka betah dalam ribatnya dengan bermalas-malasan, menganggur, membebaskan diri dari mencari rezeki dan mengulang dan memurojaah ilmu. Malas sekali. Jarang kita temukan mereka yang suka untuk memurojaah. Ini ungkapan Ibnu Jauzi. Tidak memperbanyak salat sunat dan juga tidak qiyamul lail. Ambisi dan keinginan terbesar mereka hanyalah mencari kesenangan, mendengarkan nyanyian, musik-musik dan berlebihan pada makan dan minum. Bahkan menurut Ibnu Jauzi, celaan tersebut tidak hanya ditujukan untuk orang-orang awam mereka saja, tapi juga orang-orang khawas dan orang-orang khusus pada pembimbing yang sudah menjadi pembimbing di kalangan mereka. Jadi ada ungkapan. Ada dua ungkapan yang kita tengok. Ada yang memuji, ada yang mencela. Dua ungkapan ini sesungguhnya tidaklah bertentangan. Imam Malik memuji karena memang dia memandang dari sisi sejarah awal munculnya tasawuf yang memang tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa, mensucikan hati, menjauhi sifat-sifat yang tidak baik, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Kan itu intinya agar kita bisa membersihkan jiwa. Imam Malik memandang dari sisi itu. Maka dia memandang penting. Sementara Ibnu Jauzi, Ibnu Aqil, kenapa dalam ungkapannya seperti yang tadi itu? Ya tentu saja beliau juga memandang dari sisi yang berbeda dan berdasarkan fakta di lapangan yang terjadi pada kelompok orang-orang sufi itu sendiri, di mana mereka hanya sibuk dengan zikirnya saja, tidak memperbanyak bacaan Qur'annya, tidak memperbanyak amal-amal sunnahnya. Kadang-kadang hanya sibuk dengan zikir sampai 10.000 kali, sampai 20.000 kali, itu saja menghabiskan waktunya itu. Yang kadang-kadang zikirnya itu entah zikir yang diajarkan oleh Nabi atau tidak. Karena masing-masing kelompok sufi dia punya zikir-zikirnya
yang ditalkinkan oleh gurunya kepada muridnya. Bahkan ada di antara zikir itu belum boleh diucapkan dulu kecuali kalau sudah diajarkan, kalau sudah diambil secara langsung dari gurunya. Dan itu yang diulang-ulang. Nah, Ibnul Jauzi ketika dia melihat dari sisi itu, maka yang muncul dari dia adalah ungkapan-ungkapan yang dia mencela atau tidak setuju dengan perbuatan orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf.